Sejarah komputer. Nah, komputer itu sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semulanya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, adapun komponen komputer adalah meliputi layar, monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer, serta yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah komputer. Nah, komputer itu terbagi menjadi 5 generasi dan sampai ada ke-6-nya, yaitu pada saat ini. Oke. Generasi pertama 1944 sampai 1959. Komputer elektronik di dunia yang pertama yakni ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara yang berbobot 30 ton. Begitu besar ukurannya sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri. Ciri khas komputer generasi pertama adalah tabung hampa udara sebagai penguat sinyal. Pada awalnya, tabung hampa udara vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti mudah pecah dan lain-lain. Generasi kedua 1960 sampai 1964. Nah, ini adalah transistor, merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, collector, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersialnya yang memanfaatkan transistor yang digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Generasi ketiga 1964 sampai 1975. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memicu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabungkan dalam satu bentuk yang sangat kecil. Dan inilah yang disebut dengan integral circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya menghasilkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Oh iya, komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama kali dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memory. Generasi keempat dari tahun 1975. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuknya yang semakin kecil dan kemampuan semakin meningkat, dan harganya juga yang ditawarkan semakin murah, mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal. Generasi kelima, yaitu pada saat ini atau sekarang. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan
operasi per detik. Sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut Artificial Intelligence atau IA. Selain itu juga berbasis Graphic User Interface, multimedia, dan multikomunikasi. Dan yang terakhir, komputer generasi ke-6. Dengan teknologi komputer yang sudah ada pada saat ini, agak sulit untuk mendapatkan bayangan bagaimana komputer yang ada di masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja kita sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu micro-optik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.